Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersangkutan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan kepadanya di mana sore hari ini kita bisa bersua kembali, kita bisa berjumpa kembali dalam program acara live interaktif fikih ibadah bersama guru kita Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafizahullah taala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Disiarkan langsung dari studio Fatwa TV Jember. Insyaallah selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat, petuah dan juga jawaban-jawaban yang telah masuk dari pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami ataupun pertanyaan yang nanti Anda lontarkan via telepon. Dan alhamdulillah telah bersama kita semua di studio Fatwa TV Ustadz Anas Burhanuddin. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, saya sehat. Sehat Ustadz ya? Semoga antum juga sehat dan kita Alhamdulillah. doakan para pemirsa dan pendengar kita Amin, amin, amin. senantiasa sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Amin taala. ya rabbal alamin. Baik Ustadz, yang lagi heboh nih Ustadz, alhamdulillah semalam Indonesia menang setelah 32 tahun Ustadz. Konon katanya Ustadz, ini isu yang berkabar, ini karena pelatih, staf dan juga pemain ini rajin sholat 5 waktu dan sholat tahajud. Gimana menurut antum Ustadz? Masya Allah, ya mungkin itu salah satu faktor, salah satu sebab yang bisa menunjang sukses seseorang. Ya, tentunya ikhtiar dalam setiap urusan kita di bidangnya masing-masing, ya harus ada ikhtiar, harus berlatih, harus rajin. Ya. Tentunya setelah itu semuanya ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menggabungkan antara ikhtiar dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita hanya mengandalkan ikhtiar saja. Sehebat apapun kita, semumpuni apapun kemampuan kita, maka kita tidak bisa sukses kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita berikhtiar, kita berusaha, maka kita harus menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ya salat kita, ya sujud kita itu adalah bentuk pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dari sholat dan ibadah-ibadah itu juga akan ada ketenangan. Ya. Ada dada yang lapang, ada jiwa yang tenang. Dan itu tentunya akan menambah percaya diri. Nah, percaya diri, kita yakin bahwasanya Allah bersama kita. Kita yakin Allah mendukung kita. Maka dari gabungan ikhtiar dan tawakal, ya, kemudian ikhtiar secara materi juga secara spiritual ini, insya Allah kalau kita gabungkan, maka hasilnya adalah kesuksesan biidznillah ta'ala dalam bidang apapun yang kita geluti. Ya. Baik Ustadz, barakallahu fikum Ustadz. Jadi kita harus memang menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal, tidak boleh hanya satu-satu. Begitu Ustadz ya? Betul. Nah Ustadz, Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz. Baik, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami juga ikut menyapa rekan-rekan kami yang tergabung dalam RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina FM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Itulah beberapa radio yang ikut merelay program kita di sore hari ini. Dan juga kami mengingatkan bagi Anda pemirsa yang ingin menghubungi kami secara langsung, bertanya secara langsung kepada Ustadz Anas Burhanuddin di sore hari ini, Anda bisa menghubungi kami via telepon di nomor 0331 544 6087. 0331 544 6087. Baiklah pemirsa, sebelum kita melanjutkan ke sesi pertanyaan, kita akan mendengarkan nasihat singkat dari Ustadz Anas Burhanuddin. Kepada Ustadz Anas kami persilahkan. Ya, baik, by the way, ya, kalau tadi kita berbicara tentang menggabungkan antara ikhtiar dengan tawakal. Betul Ustadz.
Maka di antara prinsip hidup yang harus kita pahami yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW adalah menggabungkan antara khauf dan roja. Ya, khauf adalah rasa takut dan cemas, sedangkan roja adalah harapan. Dalam Islam kita harus menggabungkan antara keduanya. Kemudian menyeimbangkan formula di antara keduanya juga. Jadi menggabungkan dan menyeimbangkan. Kita harus menggabungkan antara keduanya karena khauf saja tidak cukup. Kalau kita beribadah kepada Allah dengan khauf atau rasa takut dan cemas saja, maka kita akan mudah putus asa. Kita akan mudah putus harapan, bunuh diri, dan lain sebagainya. Sebaliknya kalau kita hanya mengandalkan roja atau harapan saja, maka kita akan manja kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah jatuh dalam maksiat kita. Maka yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah menggabungkan antara dua prinsip ini, khauf dan roja. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwasanya khauf dan roja itu laksana dua sayap bagi burung. Kalau keduanya sehat, maka burung akan bisa terbang dengan baik. Sebaliknya kalau dua sayapnya patah atau sakit atau salah satunya, maka dia akan mudah menjadi sasaran bagi para penembak dan para pemburu. Nah, kita harus menggabungkan antara keduanya dan juga menyeimbangkannya. Tapi ada kondisi-kondisi di mana salah satunya harus kita dahulukan. Ya, saat kita dihadapkan pada ujian maksiat yang di depan kita, maka yang harus kita kedepankan adalah unsur khauf, rasa takut yang kita kedepankan. Di situ kita mengatakan ini adalah maksiat kepada Allah. Kalau kita melakukan maksiat ini, maka Allah akan murka kepada kita. Azab Allah sangat pedih dan semacamnya. Kemudian kita meninggalkan maksiat itu. Kita tidak jadi berbuat maksiat. Karena apa? Karena kita mengedepankan sikap khauf kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, saat kita sudah berusaha untuk taat, tapi ternyata kadang-kadang iman kita lemah, sehingga kita jatuh dalam maksiat, maka kalau kita sudah jatuh dalam maksiat, unsur yang lebih harus kita kedepankan adalah unsur roja. Ya, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Di situ kita menyesal telah jatuh dalam maksiat, tapi kemudian kita besarkan hati kita kedepankan rasa harap dan rojak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan misalnya Allah Maha Pengampun, Allah membuka pintu taubat untuk hambanya sepanjang waktu, Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya meskipun menumpuk setinggi langit atau sepenuh bumi. Untuk kemudian kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kita meminta ampunan kepadanya dan menutup kesalahan-kesalahan kita, menutup buku kesalahan-kesalahan kita dan membuka lembaran yang baru bersama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak putus asa dan harapan, tapi kita kembali beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sedia kala. Nah, jadi kita harus menggabungkan antara khauf dan roja, kemudian juga menyeimbangkan antara keduanya, meskipun kadang-kadang dalam kondisi tertentu roja yang kita kedepankan dan kadang-kadang khauf yang harus lebih dominan. Nah, ini juga adalah salah satu prinsip penting dalam Islam yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengamalkannya dan mewujudkannya. Barakallahu fikum. Aina Ustaz, wa fika barakallah. Masya Allah. Antara khauf dan roja tadi nasihat singkat yang disampaikan oleh Ustaz Anas, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua pemirsa. Baik pemirsa, sekali lagi kami mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami di sore hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya berkaitan dengan seputar fikih ibadah di sore hari ini, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0331 544 6087. Baik Ustadz, kita memasuki pertanyaan pertama Ustadz. Ini dari Bapak Fakhrul di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz. Saya pernah mendengarkan bahwa mengira sesuatu itu sunnah ternyata itu wajib dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Misalnya dia mengira Al-Fatihah itu sunnah, ternyata itu adalah wajib dalam sholat. Apakah pernyataan itu benar Ustadz? Dan jika benar, apakah berlaku ke semua ibadah? Contohnya wudhu. Syukran jazakallahu khairan.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing orang itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keyakinannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat." Bagi suatu jiwa itu apa yang dia amalkan dan apa yang dia yakini, dan atas dirinya juga apa yang dia amalkan dan dia yakini. Ini adalah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Baqarah, ya, dan ini adalah sebuah prinsip penting dalam Islam. Dari ayat ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya masing-masing orang itu akan ditanya dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang dia yakini. Maka kalau dalam suatu permasalahan fikih ada perbedaan pendapat di antara para ulama, di mana sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Misalnya Pak Fakhrul menyebutkan bacaan Al-Fatihah misalnya. Ya, bacaan Al-Fatihah ini menurut sebagian besar ulama hukumnya adalah wajib. Ya, bahkan dia rukun dalam setiap rakaat salat. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah yang wajib adalah yang penting membaca ayat Al-Quran. Ayat apapun itu dan tidak harus surat Al-Fatihah. Ya, maka di sini kalau ada seseorang yang bermadhab Hanafi atau dia adalah orang yang awam, dia bertanya kepada seorang ulama yang kebetulan bermadhab Hanafi, kemudian dia mengatakan baca apa saja, tidak harus Al-Fatihah. Maka kemudian dalam sholatnya dia tidak membaca Al-Fatihah dan membaca salah satu surat atau sebagian ayat saja. Nah, maka karena itu yang dia yakini, itu ilmu yang dia miliki, maka insya Allah sholat dia sah. Ya, demikian rupa. Tapi kalau kemudian misalnya setelah sholat itu selesai, ada diskusi antara kita dengan dia, kita jelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Ya, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah, pembuka Al-Quran. Maka kita jelaskan itu adalah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Maka hendaknya kita mengamalkan hadis ini. Maka berarti ilmunya sudah bertambah. Kalau kemudian dia puas dengan penjelasan kita, maka tentunya pendapatnya akan berubah dari yang awalnya sunnah menjadi wajib. Nah, maka kalau dia sudah meyakini Al-Fatihah wajib dan rukun dalam setiap rakaat salat, maka dia harus melakukannya. Dia harus menjalankannya dalam setiap rakaat, dan kalau dia tidak melakukannya maka salatnya menjadi batal. Ya, jadi di sini berbeda. Jadi bukan berarti tadi salatnya yang pertama tidak sah, karena itu yang dia yakini, itu berdasarkan ilmu yang dia miliki. Dia difatwakan atau diajarkan begitu oleh syekhnya atau ustadznya. Maka sholatnya yang pertama sah. Nah, baru di sholat yang kedua kalau dia berubah pendapat. Awalnya mengatakan Al-Fatihah itu sunnah, tapi sekarang dia berpendapat itu wajib. Tapi dia tidak membacanya dalam sholatnya. Nah, maka baru kita katakan di sini sholat dia tidak sah. Kenapa? Karena dia meyakini itu wajib. Sedangkan pada yang pertama, pada sholat yang pertama dia meyakini itu hanya sunnah. Maka dia dihisab sesuai dengan apa yang dia yakini. Ya, maka demikian juga dengan amalan-amalan wudu, ya, yang diperselisihkan, seperti misalnya mengusap telinga, kemudian berkumur-kumur, kemudian istinsyak, ya, menghirup air ke dalam hidung kita kemudian kita lepaskan. Ini adalah masalah ikhtilafiyah di antara para ulama, maka kita akan dihisab berdasarkan apa yang kita yakini, ya, kecuali kalau dalam masalah-masalah yang jelas, gamblang, tidak ada perselisihan di antara para ulama dalam permasalahan-permasalahan itu. Nah, kemudian kita tidak bertanya, kita tidak belajar. Nah, kemudian kita menyangka saja, dikira itu sunnah, ternyata itu wajib, dan kewajiban itu disepakati oleh para ulama. Maka di sini kita katakan bahwasanya sholat Anda tidak sah karena prasangka Anda tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan fatwa, tidak berdasarkan madhab yang Anda pilih. Ya. Maka berarti dalam kondisi seperti itu kita bisa mengatakan, oh, sholat dia tidak sah karena
apa yang diyakini ini tidak memiliki dasar. Ya, bahkan menyelisih ijma'nya para ulama atau dalil yang tegas, yang jelas menunjukkan bahwasanya perkara tersebut wajib. Ya, jadi kita harus bedakan antara masalah yang disepakati oleh para ulama dengan masalah yang diperselisihkan di antara mereka, dan intinya masing-masing akan dihisab sesuai dengan apa yang dia yakini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, Ustaz. Syukron jazakallahu khairan subharakallahu fikum atas jawabannya. Kita beralih ke penelpon pertama Ustaz. Sudah tersambung Ibu hamba Allah di Jakarta Timur. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baik Ibu, silahkan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin bertanya Ustaz. Jadi apakah ini maksud saya sholat saya sah gitu, sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi sebelum sholat saya berdiri itu, pas pada saat saya berdiri, saya suka mengucapkan bukan niat, jadi suka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau ta'awudz gitu, langsung saya Allahu Akbar gitu Ustaz. Baik. Kadang-kadang saat terlintas saya suka rutinkan gitu, tapi kalau saya ingat saya langsung diam, langsung Allahu Akbar gitu. Baik, cukup Ibu. Satu lagi Ustaz. Oh baik. Ya singkat ya Ibu, gimana Ibu? Silakan. Iya, satu lagi. Jadi gini, pada saat berdiri saya suka mengucapkan Bismillah langsung Allahu Akbar gitu. Iya. Atau kadang-kadang saya ta'awudz langsung Allahu Akbar gitu. Baik. Blur gitu, teman sekarang kadang udah nggak saya rutinkan lagi. Terus satu lagi, kan ada bacaan zikir setelah sholat maghrib dan sholat subuh itu yang la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku yuhyi wa yumitu. Nah itu dibacanya pada saat kapan gitu Ustaz? Ya. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan Ustaz. Ya baik, jadi basmalah dengan ta'awudz ya, itu bisa kita baca ya, dan disunahkan dibaca sebelum kita membaca surat Al-Fatihah ya, dalam sholat kita. Jadi letakkan dua zikir ini, yaitu al-basmalah dan ta'awudz, setelah kita mengucapkan Allahu Akbar. Ya, karena Nabi Muhammad SAW ya, semua bacaan sholat beliau diriwayatkan ya. Dan tidak disebutkan beliau mengucapkan zikir atau doa tertentu sebelum beliau sholat ya. Jadi awal sholat beliau adalah Allahu Akbar. Dan kemudian setelah Allahu Akbar itu ada pembahasan oleh para fuqaha bahwasanya di sini disunahkan untuk membaca ta'awudz karena kita akan membaca Al-Quran. Kita diperintahkan untuk membaca ta'awudz saat kita akan membaca Al-Quran. Nah kemudian juga disunahkan untuk membaca Bismillah karena kita akan membaca surat Al-Fatihah. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan Bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah. Ya, maka letaknya yang tepat adalah setelah takbir. Ya, jadi itulah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ya, maka ini tidak dibaca sebelum takbir. Ya, tapi kalau sebelumnya kita membaca Bismillah ya dengan maksud untuk meminta pertolongan kepada Allah karena ini adalah sebuah ibadah yang agung, ini sholat ya, atau kita ingin mengusir setan yang barangkali menggoda kita ya, maka tidak masalah dan itu tidak berpengaruh kepada batal tidaknya sholat kita ya. Jadi kita hanya mengatakan bahwasanya yang dicontohkan Nabi tidak seperti itu ya, yang dijelaskan oleh para fuqaha bahwasanya ta'awudz dan basmalah itu setelah takbir, bukan sebelum takbir. Yani sebelum kita masuk kepada bacaan surat Al-Fatihah. Jadi tinggal digeser saja. Adapun yang sebelumnya maka insyaallah salat ibu sah biiznillah taala dan semoga mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua? Baik, pertanyaan kedua, zikir setelah salat maghrib dan subuh yang la ilaha illallah yuhyi wa yumiit itu kapan? Baik, para ulama menjelaskan bahwasanya zikir yang disebutkan diucapkan di akhir sholat itu diucapkan setelah sholat, setelah sholat, maka setelah subuh ya, setelah maghrib ya kita membacanya ya setelah zikir sholat kita. Nah kaidahnya adalah kalau ada zikir yang
dianjurkan di akhir sholat, maka berarti itu setelah salam. Sebaliknya kalau ada doa yang dianjurkan di akhir sholat, maka itu diucapkan sebelum salam. Ya, misalnya doa, ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini adalah zikir. Berarti kapan diucapkannya? Diucapkannya sebelum salam. Kenapa? Karena itu adalah doa. Nah, sedangkan zikir, ya, itu diucapkannya setelah salam. Ya, maka zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya. Kemudian termasuk la ilaha illallah yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, ya ini berarti diucapkannya setelah kita salam dari sholat subuh atau sholat maghrib. Ya baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Baik, kita sudah terhubung dengan penelpon kedua, Ustaz. Ada Ibu Alfi di Banten. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silahkan dengan pertanyaannya. Ya, Ustadz, Afwan izin bertanya, bagaimana caranya kita ikhlas tinggal di lingkungan yang selalu terganggu dengan speaker masjid, Ustadz? Karena di lingkungan sini masjidnya kan memang belum sunnah, banyak bid'ah gitu, seperti solawat-solawat atau sebelum adzan itu suka nyetel solawat doa-doa gitu. Nah, sementara anak-anak kan masih kecil, lagi 2 tahun kan masih suka mencontoh, mengikuti, mendengar gitu. Nah, untuk kalau dibilangin kita kasih saran ke masjidnya pun, kita kan kaum minoritas gitu, karena mereka sudah turun-temurun, sudah membudaya di lingkungan sini. Baik bapak mertua dan suami juga kayaknya tidak mungkin gitu untuk memberikan saran gitu. Nah, itu solusi gimana ya Ustadz? Apakah kita tinggal ikhlas saja berdoa atau bagaimana gitu Ustadz? Karena kasihan ini anak-anak gitu. Iya. Oke, baik. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Iya, barakallahu. Baik, silahkan Ustadz. Gitu. Ya, pertama kita ingatkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya kita bergaul di tengah masyarakat, ya sabar dengan beberapa gangguan atau hal yang tidak kita senangi dalam pergaulan dengan masyarakat. Itu lebih baik bagi seorang muslim daripada kita berpisah dengan masyarakat dan tidak bergaul dengan mereka. Nah, maka tentunya saat kita bergaul di tengah-tengah masyarakat ada hal-hal yang tidak kita senangi, ada gangguan-gangguan yang kita temukan, maka kita harus ihtisab. Nah, kita menganggap itu sebagai pintu pahala dan insya Allah itu berpahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kapan? Saat kita sabar dan ihtisab. Kemudian yang kedua, saya berharap keluhan dari saudari penanya ini bisa menjadi pertimbangan para takmir masjid, ya, para anggota DKM, bahwasanya di luar sana ada orang-orang dari internal umat Islam sendiri maupun dari orang-orang non-muslim yang terganggu dengan suara-suara yang berlebihan dari masjid-masjid kita. Ya, dan tentunya kita kalau ingin kembali menengok ya sunnah Nabi Muhammad SAW, maka yang dikumandangkan, yang dikeraskan dari zaman beliau adalah adzan, ya, sama iqamat paling. Ya. Jadi ini yang dikeraskan, yang disyariatkan untuk disuarakan di atas menara. Ya, pada zaman itu belum ada pengeras suara. Yang itu merupakan syiar, ya syiarnya Islam. Adapun yang lain seperti bacaan sholat, ya kemudian zikir, maka ini tidak ada perlunya untuk disuarakan keluar. Justru malah kalau terlalu banyak ya suara-suara yang keluar, maka kita khawatir kesakralan adzan dan iqamat ini jadi berkurang. Kita melihat ada masjid-masjid yang ramai seperti ini, tapi ketika iqamat dikumandangkan hanya sedikit yang hadir. Hanya sedikit saja, masjid ini tidak makmur. Sebaliknya kita melihat di banyak daerah, saya punya pengalaman unik ya di beberapa daerah itu memang tidak ramai, tidak ada banyak suara-suara yang keluar, tapi ketika iqamat dikumandangkan justru malah masjidnya makmur, ramai. Maka kalau kita membandingkan, kita seharusnya bertanya, apakah itu sebabnya adalah karena suara-suara yang terlalu banyak ini akhirnya mengurangi kesakralan adzan dan iqamah, sehingga adzan tidak lagi memiliki fungsi yang seharusnya, yaitu mengajak umat Islam untuk datang. Belum kalau kita berbicara tentang saudara-saudara kita non-muslim yang juga barangkali terganggu. Ada banyak cerita dari mereka tentang orang-orang yang protes dengan suara dari masjid-masjid kita. Maka saya berharap ini bisa menjadi pertimbangan ya para
DKM ya, para takmir masjid, dan tentunya pemerintah juga sudah membuat aturan ya, bahkan ini sebenarnya bisa masuk dalam pasal pidana karena sudah ada aturannya di pemerintah kita ya. Dan saya melihat apa yang dibuat oleh pemerintah ya sebenarnya juga sudah cukup ya, bagus ya untuk meredam keluhan-keluhan seperti ini. Karena misalnya mereka mengatakan cukup adzan dan iqamat saja, atau kalau tilawah ya, tilawah paling maksimal kalau tidak salah di aturannya ya 1/4 jam ya sebelum adzan misalnya. Nah, itu yang dibuat di aturan pemerintah. Sementara di masyarakat kita sebagian ya kadang-kadang tilawah tadarus saja sampai tengah malam, sampai jam 11, sampai jam 12 ya. Maka ini tentunya dikhawatirkan ya mengganggu sebagian saudara kita baik yang muslim maupun yang non muslim, dan tentunya kita selalu menggaungkan ya, selalu menggemakan, selalu mengklaim bahwasanya Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, toleran kepada sesama, tidak mengganggu mereka dan lain sebagainya. Maka mari kita wujudkan ya, kita wujudkan semangat itu, dan mari kita sakralkan adzan dan iqamah sebagai satu-satunya atau salah duanya suara yang kita keraskan dari masjid-masjid kita, sehingga dia memiliki makna yang sakral ya, dan menjadi pengundang orang-orang yang datang untuk ke masjid ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita berada pada posisi seperti saudari penanya ini? Yang harus kita lakukan adalah memberikan masukan ya, sampaikan masukan secara prosedural ya. Sampaikan nasihat, jangan pesimis dulu, nanti paling tidak didengar oleh DKM atau takmir masjid. Ya, barangkali kalau setiap orang yang merasa terganggu menyampaikannya secara baik-baik dengan surat atau di forum atau menyampaikan pesan SMS kepada takmir masjid, barangkali itu akan menjadi pertimbangan. Kalau barangkali tidak mendapatkan tanggapan untuk banyak wilayah Indonesia, paling tidak untuk daerah kita sendiri, sehingga kita bisa lebih nyaman ya, dan kita bisa mewujudkan lingkungan yang kondusif, yang baik. Karena seperti yang saya sampaikan di depan, ada banyak keluhan juga. Cuma sebagian orang takut, ya, sebagian orang takut karena mereka minoritas di daerahnya. Ya, maka hendaknya kita sebagai umat Islam yang mayoritas, ya, atau sebagai mungkin ormas yang lebih besar, ya, kita harus tanggap ya dengan keluhan-keluhan seperti ini. Dan tentunya contohnya sudah lebih banyak dan bukan sekali dua kali ada kasus orang-orang yang merasa terganggu kemudian protes ke masjid. Ya. Dan untuk memudahkan ya sudah kita terapkan saja aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kita. Insya Allah di situ ada kebaikan-kebaikan. Ya, kemudian ya tentunya sekali lagi ya harus sabar dan memberikan penjelasan kepada anak-anak kita kalau ada kekhawatiran ya kita sampaikan kepada mereka seperti apa contoh yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, karena dengan penjelasan yang baik insya Allah mereka akan paham dan mengerti. Barakallahu fikum. Nah Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Alfi yang ada di Banten dan menjadi faedah bagi kita semua. Baik Ustadz, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari website Ustadz ya. Ini ada dari Bapak Hartono di Kebumen, Jawa Tengah. Pertanyaannya, Bismillah Ustadz, bagaimana cara bayar fidyah itu? Berapa kali makan dalam sehari? Syukron, jazakallahu khairan. Ya, baik, fidyah untuk orang yang meninggalkan puasa karena sudah pikun atau karena sakit yang kronis menahun dan tidak diharapkan sembuh ya, atau belum ada harapan sembuh ya, maka ini adalah seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Ya, dan bagi orang-orang yang tidak kuat untuk melaksanakan puasa, maka kemudian dia tidak berpuasa, hendaklah dia membayar fidyah dengan memberikan makan kepada seorang miskin. Jadi untuk setiap hari yang kita tinggalkan, kita punya kewajiban untuk membayar fidyah, itu memberi makan kepada satu orang miskin untuk sekali makan. Nah, itu bisa dengan memberikan makanan mentah ya sebanyak kurang lebih setengah sa' ya. Ya, jadi kurang lebih setengah so, yaitu 1,5 liter ya. 1,5 liter
atau kurang dari itu sedikit, ya bisa dalam bentuk makanan mentah dan bisa juga dalam bentuk paket makanan matang siap santap. Seperti apa yang ya kualitasnya menengah, ya tidak terlalu kurang, tidak terlalu mahal juga, tapi ya tengah-tengah yang kira-kira layak ya untuk dimakan. Dan sebagian ulama mengatakan karena pada zaman kita biasanya orang makan itu pasti dengan lauk, maka tidak cukup dengan nasi matang saja. Tapi nasi matang plus dengan lauknya. Ya karena itulah yang biasa dimakan oleh orang-orang pada zaman kita. Dan ini insya Allah lebih mudah ya, sehingga orang yang menerimanya, orang miskin yang menerimanya, maka dia bisa langsung menyantapnya ya tanpa harus memasaknya lagi. Tapi tetap ada pilihan ya, boleh memberikan makanan pokok ya secara mentah, bisa juga memberikan makanan siap santap yang ukurannya sedang, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu sederhana ya. Jadi yang tengah-tengah ya bisa seperti itu. Dan untuk satu hari cukup satu kali makan, karena ayatnya ta'amu miskin, yang memberikan makan kepada satu orang miskin ya. Jadi maksudnya adalah sekali makan. Dan kalau kita tidak berpuasanya selama 1 bulan penuh, berarti tinggal kita kalikan ya. Kalau Ramadannya 30 hari seperti pada tahun ini, maka berarti kita memberikan makan kepada 30 orang miskin ya, masing-masing 1 porsi makan ya. Bukan sehari tapi 1 porsi makan saja. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada hamba Allah di Tuban, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. apa jawaban salam yang benar? Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam? Jazakumullah khairan. Ya, salam ini kan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Ya, kalau dari tata bahasa Arab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu juga yang tepat secara tata bahasa. Ya, karena itu adalah jawaban untuk orang yang mengatakan Assalamualaikum. Jadi ada al atau alif lam ta'rif ya dalam bahasa Arab ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabannya diulangi ya. Bukan Waalaikumsalam, tapi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dari sisi riwayat inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari sisi bahasa itulah juga yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, adapun di negeri kita ya karena kita terbiasa menyingkat-nyingkat ya, kita mencari yang lebih ringan, maka orang-orang kadang-kadang terbiasa untuk mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan mungkin matnya juga kita potong-potong Waalaikumsalam gitu. Padahal seharusnya Waalaikumsalam ada matnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini adalah bisa kita katakan salah kaprah ya, dalam arti ya secara riwayat tidak tepat, secara bahasa juga tidak tepat, tapi sudah lumrah umum terjadi di masyarakat kita seperti itu ya. Insyaallah sebagai doa, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala juga paham dengan apa yang kita ucapkan meskipun kurang tepat, dan insyaallah tetap menjalankan fungsinya sebagai doa. Insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga belajar mengucapkan kata yang lebih tepat. Insyaallah fungsi sosialnya ya, fungsi menyapanya juga sudah terwujud. Iya, betul. Ya, meskipun kita kurang alif lam di situ ya, kurang Waalaikumsalam, hanya kita perpendek menjadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini mungkin bukan prioritas untuk diingkari, tapi kita juga mengajak umat Islam untuk mengucapkan doa dan salam yang lebih tepat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga sesuai dengan tata bahasa Arab. Alhamdulillah.
Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Baik pemirsa, kami kembali mengajak Anda pemirsa, bagi Anda yang ingin berpartisipasi, bertanya secara langsung di sore hari ini kepada Ustadz Anas berkaitan dengan fikih ibadah, Anda bisa menghubungi kami melalui via telepon 0331 544 6087. Sekali lagi 0331 544 6087. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya ini dari hamba Allah di Tuban, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, waktu berwudu membasuh kaki sampai dengkul di atas mata kaki, itu bagaimana Ustadz? Ini maksudnya membasuh kaki sampai ke dengkul, apakah itu sesuai sunnah? Itu pertanyaan Ustadz. Syukran jazakumullah khairan. Ya, baik. Adapun yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, saat beliau membasuh tangan beliau, maka beliau membasuhnya sampai siku, melewati siku hatta asyra'a fil adud, ya. Jadi beliau tidak hanya berhenti di siku, tapi juga beliau tambahkan sampai ke lengan beliau di sini, ya. Tapi tidak disebutkan beliau sampai ke ini, ke pundak misalnya, ya. Demikian juga ketika membasuh kaki, disebutkan beliau membasuh kaki beliau hatta asyra'a fis saq. Ya. Tentunya batasannya adalah sampai mata kaki. Mata kaki masuk jelas harus dibasuh, tapi beliau juga menambahkan sedikit sampai ke saq, ya, sampai ke betis, ya, sampai ke betis beliau. Hatta asyra'a fis saq. Ya, ini adalah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang terbaik adalah dilebihkan tapi cukup sampai lengan, ya, dan cukup sampai dengan betis, ya. Tapi diriwayatkan dari sebagian sahabat bahwasanya mereka membasuhnya sampai lebih atas lagi, ya, sampai ke ujung lengan sini, ya, atau ada yang sampai ke dengkul, ya, karena mereka mengamalkan sabda Nabi Muhammad SAW, faman ahabba an yutirallahu ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, yang artinya barang siapa di antara kalian yang ingin dipanjangkan cahayanya, ya. Ghurrah adalah cahaya yang bersinar di akhirat kelak karena banyaknya kita berwudu pada wajah kita. Tahjil adalah cahaya yang dipanjangkan karena kita banyak berwudu pada tangan dan kaki kita. Kalau kita ingin cahaya yang lebih panjang, maka semakin panjang kita menambah wudu kita, maka itu akan semakin menambah cahayanya. Maka berdasarkan hadis itu, sebagian sahabat ada yang membasuhnya sampai ke ujung lengan atau sampai ke ujung pundak sini, ya. Dan di kaki ada yang membasuhnya sampai ke dengkul atau lutut. Ya, dan ini adalah ijtihad dari mereka karena memahami sabda Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan untuk semakin diperpanjang basuhan kaki dan tangannya, atau wajahnya. Ya, jadi inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau membasuh sampai betis untuk kaki, membasuh sampai lengan, ya, untuk tangan. Dan sebagian sahabat ada yang menambahnya lebih tinggi lagi sampai ke ujung pundak mereka atau sampai ke dengkul mereka untuk basuhan kaki. Nah, jadi insyaallah itu juga baik saja dan ada contohnya dari salaf. Dan yang terbaik adalah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ani Ummu Faiq di Bogor juga, Jawa Barat. Pertanyaannya, apa yang diperbolehkan bagi wanita yang mengalami istihadhah? Jika sholat saja boleh, maka bolehkah melakukan hubungan suami istri? Syukran jazakallah khairan. Ya baik, istihadhah adalah darah yang keluar karena penyakit. Istihadhah itu bukan haid. Kalau haid menghalangi wanita, ya, dari sebagian ibadah seperti sholat, kemudian puasa dan tawaf, ya, maka istihadhah karena dia sangat berbeda dari haid, hakikatnya dan bentuknya, kemudian sebabnya, ya, sama sekali berbeda dari haid, maka
istihadhah ini seperti dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW tidak menghalangi sholat, ya, tidak menghalangi puasa, tidak menghalangi dari tawaf. Ya, tinggal bagaimana agar darah istihadhah ini tidak menetes ya saat tawaf, bagaimana agar jangan sampai menetes di sekitar Ka'bah. Maka seorang wanita memakai pembalut. Saat sholat bagaimana agar darah ini tidak menetes ke tempat sholat kita. Maka saat sudah masuk waktu sholat, ya seorang wanita hendaknya membersihkan kemaluannya, kemudian dia memakai pembalut. Dan kemudian dia sholat, meskipun darah masih terus mengalir dari kemaluannya. Dan demikian juga dalam puasa, saat puasa Ramadan misalnya, seorang wanita harus tetap berpuasa meskipun darah istihadhah mengalir. Nah, jadi istihadhah tidak menghalangi salat atau puasa atau tawaf. Demikian juga istihadhah tidak menghalangi jima atau senggama, yakni hubungan intim antara suami dan istri. Ya, maka boleh bagi suami untuk tetap menggauli istrinya dalam kondisi istihadhah. Nah, yang dilarang adalah menggaulinya saat kondisi haid. Nah, jadi 4 hal ini, ya, salat, puasa, tawaf maupun jima atau senggama tidak terhalangi oleh istihadhah. Alhamdulillah. Nah Ustadz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Baik pemirsa, sekali lagi masih ada waktu ya ini ya. Kami masih beri kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di sore hari ini kepada Ustadz Anas melalui line telepon kami di 033154466087. Sekali lagi 033154466087. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya ini dari hamba Allah di Tuban, Jawa Timur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa hukum sholat tidak memakai peci? Apa hukum sholat memakai peci tetapi ada bagian rambut yang keluar dari peci? Karena saya pernah mendengar ceramah ustadz lain, jika ada satu rambut yang keluar dari peci maka batal. Jazakumullah khairan. Ya, baik. Yang pertama adalah sholat tidak pakai peci. Iya, itu jadi pertama. memakai peci adalah termasuk berhias dan adab saat kita mengerjakan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Hendaklah kalian memakai hiasan kalian dalam setiap sujud atau saat memasuki masjid-masjid. Ya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhias saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam praktik sehari-hari, kalau kita sedang ingin berjumpa dengan orang yang kita hormati, maka kita akan menyiapkan diri dengan perjumpaan itu. Kita akan mandi, membersihkan diri, memakai wangian, memakai pakaian yang rapi. Itu padahal pertemuan kita dengan manusia. Bagaimana dengan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk dihormati dengan cara sedemikian rupa. Dan kita sebagai orang timur, ya, memakai peci adalah termasuk hiasan. Memakai peci dalam sholat adalah termasuk kepatutan. Ya, meskipun ini kembalinya kepada urf, ya, para ulama mengatakan kalau di daerah Maghrib, ya di daerah barat dunia Islam sana seperti di Aljazair, Maroko, Libya, kemudian Tunis, ya, maka di sana memakai peci bukan suatu keharusan. Memakai peci itu bukan kelaziman bagi para ulama sekalipun di sana. Artinya kalau ada orang yang tidak memakai peci saat ngaji atau saat menyampaikan ceramah, ya maka itu tidak menjadi khawarimul muru'ah, tidak menjatuhkan wibawa seseorang. Tapi para ulama menyebutkan bahwasanya bagi orang-orang timur, maksudnya adalah orang-orang timur dunia Islam, ya, seperti Saudi Arabia, kemudian negara-negara Teluk, ya, India, Pakistan. Ini bagi mereka memakai peci atau memakai penutup kepala adalah salah satu kelaziman. Di mana kalau ada seorang penuntut ilmu atau ustadz atau syekh yang menyampaikan kajian berdakwah tanpa menutup kepalanya, maka
ini dianggap sebagai khawarimul muru'ah, sebagai sesuatu yang mengurangi wibawa. Ya, maka di negeri kita yang berlaku juga biasanya para ustadz, para ulama memakai peci, karena itu adalah sebuah kelaziman di negeri timur. Di negeri timur ini adalah salah satu adat ketimuran kita. Ya, maka memakai peci dalam sholat hukumnya adalah sunnah dan dianjurkan. Ini yang sesuai dengan adab ketimuran kita. Tapi kalau kita sholat tanpa peci, maka sholat kita juga sah, ya. Tidak batal, karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya tidak pakai peci sholatnya batal, ya. Adapun keluarnya sebagian rambut kita dari peci kita, ya, saat kita sholat, maka saya tidak mengetahui ada dalil yang sahih yang mengatakan bahwasanya yang seperti itu membatalkan sholat kita. Ya, jadi ini insya Allah tidak membatalkan sholat kita. Ya, meskipun ada pembahasan di sebagian madhab, ya, salah satunya madhab Syafi'i, bahwasanya jangan sampai peci kita menutupi kening kita saat kita sujud, atau jangan sampai kita sujud dan kena kain, ya, kena kain yang kita pakai, baik itu berupa mukena atau sorban yang kita pakai, ya hendaknya kening kita ini langsung mengenai tanah atau sajadah yang kita pakai dalam sholat tanpa terhalang apapun. Nah, ini yang menjadi pembahasan dalam mazhab Syafi'i, dan ini adalah bentuk kehati-hatian, ya. Kalau mazhab-mazhab lain mengatakan itu makruh saja, tidak sampai batal, ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i memang ada pendapat yang mengatakan yang seperti itu membatalkan sholat kita. Nah, barangkali tadi yang rambut yang keluar tadi juga dikhawatirkan menghalangi kening kita saat kita sujud. Nah, jadi itulah yang menjadi pertimbangannya dalam mazhab Syafi'i sampai mengatakan itu batal, tapi dalam mazhab lain mereka hanya mengatakan itu makruh saja dan tidak sampai membatalkan sholat. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan seputar pertanyaan yang disampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, sebagai kehati-hatian maka bagus kalau kita lebih berhati-hati. Ya. Baik, Ustadz syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini dari Aiman Ghonim di Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum afwan Ustadz, Ana mau bertanya, apakah batasan waktu untuk sholat duha? Syukron jazakallah khairan. Baik, waktu duha itu dimulai dari kurang lebih 1/4 jam setelah terbitnya matahari. Jadi ketika matahari terbit maka ini adalah waktu larangan untuk sholat. Sebelum dan sesudahnya juga waktu larangan. Jadi kita tunggu dulu sampai matahari naik kurang lebih setinggi tombak. Ya, kurang lebih durasinya adalah 10-15 menit. Baru kemudian saat itulah masuknya waktu duha. Maka mereka yang mau sholat syuruk pun jangan langsung pas terbit matahari langsung sholat. Tapi tunggu dulu sampai naik. Ya, sampai naik kurang lebih 1 tombak seperti yang disebutkan dalam hadis, ya. Maka itulah awal waktu sholat duha. Nah, kemudian ini masih terus berlangsung sepanjang pagi sampai nanti masuknya waktu istiwa. Ya, istiwa adalah kondisi di mana matahari berada persis di atas kita, di atas ubun-ubun kita. Dan ini juga adalah waktu larangan, ya, kurang lebih 1/4 jam juga sampai nanti matahari tergelincir, dan itu adalah masuknya waktu zuhur. Nah, jadi waktu duha adalah dari 1/4 jam setelah terbit matahari sampai tibanya waktu istiwa, yaitu kurang lebih 1/4 jam sebelum masuknya waktu zuhur. Itu adalah waktu duha. Dan waktu duha yang paling baik untuk sholat duha adalah justru malah ketika sudah agak siang, yaitu yang disebut sebagai sholatul awwabin, ya, sholatnya orang-orang yang kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebutkan dalam hadis hina tarmudul fisal, yaitu ketika anak-anak unta, ya, mulai merasa kepanasan. Jadi di pagi hari mereka santai-santai, ya, mereka duduk-duduk di tempat peraduan mereka. Nanti ketika matahari sudah agak naik, sudah mulai panas, ya kurang lebih di jam 10, ya, setengah 11. Nah, itulah mereka mulai kepanasan, mereka mulai bangkit, mereka mulai berdiri,
Nah, itulah yang disebut sebagai waktu duha yang terbaik untuk sholat duha, yakni sholatnya para awwabin. Ya, jadi itulah batasan waktu duha, awalnya dan akhirnya, dan waktu yang terbaik untuk mengerjakan sholat duha. Baik Ustadz, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Ini penelpon ada lagi Ustadz yang tersambung, kita jawab terlebih dahulu. Pak Ino di Sumatera Utara. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baik Pak Ino, silakan dengan pertanyaannya. Singkat Pak Ino ya, silakan. Ya. Ketika kita sholat sendirian di masjid, kemudian ada teman yang ikut bermakmum, bagaimana niat kita ini? Ya. Apakah mula-mula kan kita niat sendirian, tidak berjemaah, apakah menambahkan niat untuk berjemaah, Ustaz? Ya, cukup Pak Ino ya. Ya, cukup Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, baik, para ulama menjelaskan bahwasanya niat imam itu tidak disyaratkan, ya, dalam arti tidak masalah kita tidak niat mengimami dari awal sholat. Dan ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, di mana dalam beberapa hadis yang sahih disebutkan beliau beberapa kali sholat sendiri kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain. Pernah beliau sholat di malam hari, ya, sholat qiyamul lail sendiri, kemudian Ibnu Abbas bermakmum di samping kanan beliau. Kemudian dalam hadis tarawih yang masyhur juga Nabi Muhammad SAW sholat sendiri, kemudian para sahabat yang lain ikut sholat di belakang beliau. Nah, maka kemudian beliau tidak mengingkari mereka, beliau membiarkan mereka sholat. Nah, maka ini adalah sesuatu yang boleh, tidak disyaratkan harus ada niat menjadi imam di awal sholat. Dan itu bisa kita ubah di tengah sholat, ya, kalau kita yakin bahwasanya teman kita ini memang ingin gabung. Ya, berarti di situ kita dapat pahala tambahan. Dia juga akan dapat pahala tambahan karena sholatnya menjadi sholat jamaah. Tentunya sholat jamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Nah, dan karena kita yakin bahwasanya akan ada jamaah yang gabung, kita menjadi imam dan dia menjadi makmumnya, maka kita tambahkan niat menjadi imam, ya, di tengah-tengah sholat. Nah, jadi tidak disyaratkan harus ada niat ngimami di awal sholat, dan ini boleh kita tambahkan di tengah-tengah sholat kita, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau awalnya sholat sendirian, kemudian ada Ibnu Abbas yang bergabung, dan di hadis yang lain ada para sahabat yang gabung bersama beliau dalam sholat tarawih di bulan Ramadan. Ya, maka itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka hendaknya kita mencontoh apa yang sudah beliau berikan, karena beliau adalah contoh terbaik untuk umat Islam dalam segala hal, termasuk dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa dipahami dengan baik. Baik Ustaz, syukron jazakallahu khairan Ustaz. Ini masih ada satu penelpon yang terhubung Ustaz. Masih ada sekitar beberapa menit Ustaz ya. Ini dari Ibu Yani di Jambi, kita sapa Ibu Yuli maksud kami. Baik, kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu dengan pertanyaannya. Ya begini Pak Ustaz. Pak Ustaz, saya mau tanya masalah sholat taubat Pak Ustaz. Yang paling afdolnya apa Pak Ustaz? Apakah dikerjakan malam hari, apa tengah malam, apa sore hari, apa pagi hari Pak Ustaz? Baik, cukup Ibu Yuli? Ya cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ustaz. sholat taubat itu yang terbaik adalah segera dilakukan. Ya, tidak menunggu malam, tidak menunggu pagi kalau kita berdosanya di malam hari. Jadi kapan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sholat 2 rakaat, maka itulah sholat taubat. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya tidaklah seorang hamba berbuat maksiat atau berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia sholat 2 rakaat, kecuali Allah akan ampuni dosanya itu. Ya, maka itulah yang disebut sebagai sholat taubat, yakni sholat 2 rakaat setelah kita jatuh dalam suatu maksiat. Ya, maka ini tidak perlu nunggu lama. Ya, yang terbaik adalah segera dilakukan agar dosa kita segera digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berdosanya di pagi hari, ya pagi itu kita segera tutup
waktu kita dengan sholat 2 rakaat, sholat taubat. Kalau kita melakukannya di siang hari, segera tutup dosa itu dengan sholat taubat di siang hari. Demikian juga di malam hari, maka itulah yang terbaik. Jadi lebih cepat, lebih baik. Ya, tidak perlu menunggu. Ya. Tapi kalau kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk dosa-dosa kita yang telah lalu, yang mungkin sudah lama sekali, ya, maka waktu terbaik untuk sholat sunnah adalah di malam hari. Ya, sholat terbaik setelah sholat fardu adalah sholat di malam hari, yaitu qiyamul lail. Ya, jadi itu jawaban untuk Ibu Yuli di Jambi. Baik Ustadz, terima kasih jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz, dan alhamdulillah itu menutup perjumpaan kita kali ini Ustadz. Pertanyaan terakhir, kami ucapkan syukron jazakumullah khairan Ustadz udah menyempatkan waktu, tenaga juga pikiran antum untuk berbagi ilmu kepada pemirsa. Semoga ini menjadi pahala jariah bagi antum Ustadz. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, terima kasih, dan pemirsa kami juga sampaikan terima kasih bagi Anda yang telah berpartisipasi di sore hari ini dengan bertanya secara langsung melalui line telepon kami. Kami ucapkan syukron jazakumullah khairan, dan kami ingatkan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa menghubungi website kami di www.fatwatv.id, dan update tanya jawab Anda bisa mengunjungi juga di website kami di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Kemudian kami mengajak Anda juga pemirsa serta pendengar guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi dan atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan jangan lupa saksikan terus program acara kami live interaktif dari hari Senin hingga hari Jumat di waktu yang telah ditentukan. Akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup perjumpaan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak.